kabar? Dari Bengkel Nurani, saya menyapa Anda sekalian. Semoga Anda sehat dan oke selalu. Dalam kesempatan pertemuan ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan sebuah pertanyaan yang pernah saya alami ketika masih bekerja di Kalimantan Tengah. Pertanyaan itu muncul dari seorang tokoh dari agama lain yang kebetulan sahabat saya. Kami sangat akrab. Banyak kali dalam pertemuan, dia suka bertanya tentang filsafat, teologi, ilmu perbandingan agama, antropologi, etnologi, dan lain-lain. Kadang-kadang ia datang ke Soferdi dan kami dua bisa duduk sampai jauh malam berdiskusi tentang banyak hal. Satu saat ia dengan begitu polos dan jujur bertanya kepada saya begini, "Pastor Fritz, izinkan saya untuk bertanya dan semoga pastor tidak tersinggung." Saya katakan, silakan saja. Namanya diskusi, Bapak silakan tanya. Dia katakan, "Pastor, apakah orang Katolik itu tidak kanibalis ya?" Saya merasa lucu dengan pertanyaan ini. Terus saya tanya balik, "Maksud Bapak kanibalis dalam arti apa?" "Iya, orang Katolik itu kan makan Tuhan Allahnya." "Loh, kok bisa?" "Iya, soalnya kan setiap hari Minggu di dalam misa, orang Katolik suka menerima tubuh dan darah Kristus. Itu menurut saya, ya orang Katolik kanibalis." Saya agak grogi juga untuk menjawab pertanyaan yang seperti ini. Kemudian spontan saya katakan, tanda kutip, boleh dibilang orang Katolik makan Tuhan Allahnya. Terus saya menjawab dengan sedikit lucu, ya humor lah. Saya bilang, ya orang Katolik makan Tuhan Allahnya, dan karena orang Katolik makan Tuhan Allahnya, maka orang Katolik sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhannya. Tuhan ada dalam diri orang Katolik, dan orang Katolik ada dalam diri Tuhannya. Persatuan yang begitu akrab, karib, bahkan intim ini membuat orang Katolik, atau katakan saja orang Kristen pada umumnya, menyapa Allah mereka dengan Bapa. Karena bagi orang Katolik atau orang Kristen, Allah mereka itu Allah yang paling dekat. Dalam bahasa teologinya, Allah yang imanen. Tetapi Allah dalam konsep orang Kristen juga adalah Allah yang transenden, jauh sekali. Tetapi dalam seketika Allah itu juga imanen, dekat sekali. Nah, karena dia transenden, maka Allah itu dirasakan agung, mulia. Karena itu maka seakan-akan menakutkan, tremendum, menggetarkan. Tetapi Allah itu dekat, imanen, maka ia fascinosum, menyenangkan, enak. Sungguh-sungguh dirasakan kehadirannya sebagai kehadiran yang membahagiakan,
yang senantiasa membersihkan rasa damai di pikiran dan di hati. Itu yang saya jelaskan baginya. Dan saya katakan bahwa kedekatan orang Katolik atau orang Kristen pada umumnya dengan Allahnya membuat mereka sungguh-sungguh membangun suatu cara berdoa yang diwarnai dengan kesadaran bahwa karena Allah itu Bapa, maka mereka sungguh-sungguh meminta kepada Allah Bapa yang diyakini penuh kasih, penuh cinta, dan penuh perhatian. Ini yang saya jelaskan kepadanya. Kemudian temanku ini menyadari bahwa benar sekali ya. Saya merasa dan sungguh yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang guru suci atau nabi yang tidak hanya mewariskan sabdanya yang ditulis oleh para muridnya, tetapi juga ia mewariskan sebuah hadiah yang paling besar, yaitu kenangan yang aktual terhadap dirinya melalui perjamuan bersama para muridnya yang kemudian dikenang sebagai perayaan Ekaristi. Begitu Pastor? Saya bilang persis. Benar sekali. Ternyata Bapak mengerti dan memahami, tapi sengaja bertanya kepada saya. Dia bilang tidak. Itu yang saya kagumi dari kalian orang Katolik atau orang Kristen. Karena memang menganggap bahwa Tuhan Allahmu itu begitu dekat. Dan Anda begitu manja sepertinya dengan Tuhanmu. Karena itu kadang-kadang saya secara pribadi melihat bahwa mungkin seperti itulah saya harus memandang Allah yang saya yakini. Bukan seperti Allah yang jauh sekali. Tetapi Allah yang mestinya dekat, yang saya harus manja kepadanya, sehingga apapun yang saya minta, saya yakin Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Cinta itu pasti mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan hidupku. Saya sungguh-sungguh bangga atau kagum dengan kalian orang Katolik, orang Kristen pada umumnya. Itu saudara-saudariku pengalaman sederhana yang saya maknai sebagai suatu pengalaman yang sekaligus membuat saya bangga menjadi orang Katolik atau orang Kristen pada umumnya. Karena toh orang Kristen pada umumnya selalu mempunyai upacara perjamuan. Kesempatan untuk menerima santapan tubuh dan darah Kristus. Tuhan memberkati.